luar biasa. Jemaah sekalian, ini kaitan dengan pandangan ya. Ternyata ya kalau kita tiba-tiba melihat wanita melihat laki-laki, laki-laki melihat wanita, saat itu harus kita palingkan. Ya, kita palingkan. Ya. Ini bukan khidbah ya, bukan lamaran nih. Tiba-tiba kita jalan tuh melihat atau di kantor ya, tiba-tiba kita pandangan mata sama-sama mandang gitu ya. Itu jangan sampai diteruskan. Ya, kecuali memang ada ada perlu keperluan dan sebagainya, kita komunikasi kaitan dengan kerjaan kita dan sebagainya. Ini juga sekalian dari sahabat Buraidah ya. Ali bin Buraidah an abihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aliyin. Nah, ini Rasulullah langsung bicara langsung kepada sahabat Ali. Sahabat Ali ini sepupunya Rasulullah, dan sahabat Ali ini juga termasuk menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga khalifah yang keempat. Ya Ali, la tudbi'il an-nadrata an-nadrah. Jangan mengikuti pandangan dengan pandangan yang lainnya. Fa innalakal ula wa laysat lakal akhirah. Cukup satu ya, pandangan yang pertama boleh, tapi pandangan selanjutnya jangan. Nah, ini kan harus perlu kita. Kecuali apa? Kecuali kita khidbah tadi. Ya, boleh agak lama dikit lah enggak apa-apa kan gitu. Kenapa? Ini intinya kita khidbah itu untuk kita nikahi. Yang menarik yang mana? Yang gitu. Wajahnya kalau sudah, kecuali yang kemarin ya. Ini Ustaz, ini kan masalahnya kita semuanya kadang-kadang ada orang yang udah kenal tuh udah bertahun-tahun. Belum dilamar-lamar. Setiap hari ngelihat. Padahal itu khidbah itu sebenarnya ketika kita nggak melihat sama sekali, belum tahu. Itu lebih yang utama di situ. Ya kalau udah lihat setiap hari ya udah langsung nikah aja. Ya. Nah, ini yang nggak usah lama-lama sebenarnya. Ya, cuma sekalian kalau kita sudah srek sama lawan jenis kita, ya, yakin ya, orangnya salehah, orangnya bagus, dan ini semuanya udah langsung diakad. Nah, itu yang penting. Karena apa? Halal. Kalau sudah diakad kan halal ya, sah ya, berduaan boleh. Nah, ini beda. Saat ini kan gitu, belum sah sudah berduaan terus ya. Wa na'udzubillah kalau tiba-tiba tinggal satu rumah. Nah, ini yang beda lagi. Itu enggak boleh. Hadis yang lainnya, Masya Allah, kalau kita bisa menjaga pandangan kita, termasuk itu kekuatan keimanan kita. An Nabi Umamah, Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Qala ma min muslimin yang turu ila mahasinil mar'ati awwala marratin thumma yahuddu basarahu illa ahdatsallahu lahu ibadatan yajitu halawataha. Masya Allah. Barang siapa, bukan barang siapa sih. Siapapun seorang muslim yang dia melihat kebaikan-kebaikan seorang wanita, mungkin kecantikannya, pas melihat wajahnya Masya Allah, tangannya, ya, jari jemarinya yang lentik dan sebagainya, ya, sangat-sangat luar biasa. Kemudian ini awal marrah dia melihat. Kemudian dia langsung menahan pandangannya, dia mengalihkan pada tempat yang lainnya, illa ahdatsallahu, Allah akan menjadikan hal itu sebagai ibadah kita. Kalau kita tidak teruskan. Ya, ibadatan yajidu halawataha. Sebuah ibadah yang ada manisnya ibadah itu atau keimanan kita. Ya beda. Ya jangan sekalian memang beda. Mungkin ada. Ustaz, kalau melihat terus kemudian apalagi dengan syahwat, lah ini beda, ya. Enggak boleh. Kadang-kadang kan orang ya, kita semuanya lah. Melihat orang itu kadang-kadang biasa, ada juga melihat dengan syahwat. Nah, ini harus kita pahami. Hati ini yuqallib, bolak-balik. Kadang-kadang bersama-sama keimanan apa? Kadang-kadang sama apa?
Yang ketiga, syaitan. Kita memahami namanya syaitan itu mengganggu manusia, tidak pernah putus-putus dia. Dia semangatnya luar biasa. Sesuai dengan apa? Aliran darah kita itu digoda ya. Ini Masya Allah ya. Ini kaitan dengan pandangan. Kemudian ada hadis yang lainnya. Ini hadis sahihul isnad walam yukhrijahu, yang mengeluarkan Al-Imam Hakim, tapi Al-Imam Bukhari, Imam Muslim tidak mengeluarkan hadis ini, yang enggak meriwayatkan maksudnya. An Hudzaifah ya Ibnu Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Hudzaifah yang berkata, Rasul bersabda, an-nadratu sahmun min sihami iblis masmumah, faman tarakaha min khaufillah athabahu jalla wa azza imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Rasul bersabda, an-nadrah, pandangan itu adalah apa? Anak panah. Tadi anak panah iblis. Jemaah sekalian, orang melakukan kemaksiatan itu pasti dari pandangan. Lalu gini, orang selingkuh dari pandangan. Bisa nggak orang yang buta selingkuh? Saya tanya, mungkin nggak? Orang buta nggak pernah lihat dia selingkuh. Selingkuhnya apa? Jadi dia digoda. Ini orang buta, tapi kaya raya, luar biasa, ganteng, ya. Coba digoda oleh wanita. Orang yang melakukan zina itu pasti lewat pandangan dulu. Iya. Beraksi enggak pandangan kita? Kalau pandangan itu langsung masuk hati, oh, itu godaan di hati. Apa? Ada ingin pertemuan dengan dia, oh, luar biasa dia. Dia minta nomor HP-nya. Ini hati nih. Kalau kita teruskan, bisa. Kaitan dengan aksi. Ya. Kita berusaha dapat nomornya, kita berusaha telepon komunikasi. Kalau udah komunikasi, kepengen ketemu. Ya. Ini awal-awal biasanya kemaksiatan begitu. Kalau udah ketemu, dia melakukan yang lebih lagi. Ya, itulah makanya Al-Qur'an mengatakan larangannya apa? Wala taqrabuz zina. Jangan sekali-kali mendekati zina. Ya. Larangannya bukan jangan zina, tapi jangan mendekati zina. Tuh. Oh, Nabi Masya Allah digoda luar biasa. Padahal juga sama-sama suka. Nabi Yusuf itu sama-sama suka sama Zulaikha. Hanya keimanan pada Allah itu yang bisa menjaga itu. Oh. Maksud juga ada kisah lagi. Apa? Pernah baca kisah Jurej, Al-Imam Jurej, ahli ibadah zaman Bani Israel. Ada seorang yang punya pondokan, tempat musola khusus, tapi dia ahli ibadah yang luar biasa. Ada ibunya datang dipanggil ya Jurej, tapi enggak mengikuti panggilannya ibunya. Kenapa? Sibuk dengan zikirnya. Dia mengatakan, ya Rabbi, ibu saya memanggil, tapi saya masih asyik dengan engkau Rabbi. Terus 3 kali, kemudian juga ibunya juga orang yang luar biasa imannya, bersumpah, ya Allah, jangan matikan Jurej anakku ini, kecuali dia akan melihat ada PSK. Ya, ada wanita yang ahli zina, maksiatan. Betul. Tiba-tiba di pondok itunya untuk ibadah itu musolanya, pas waktu itu hujan, datang ada wanita. Nah, ini godaan, ini ujian. Dan wanita ini dia menawarkan kepada seorang ahli ibadah ini, Jurej ini, yang sendirian di situ. Tapi dengan keimanannya dia tolak. Ya. Antum pernah juga ada cerita pada sesok ulama yang suaranya itu bisa sampai ribuan orang yang di depannya tanpa ada mic zaman dulu. Pada sesok ini juga kaitan dengan
godaannya syaitan yang luar biasa. Tapi ini ujungnya dia musyrik. Sesuai. Dia matinya digantung. Ya. Tapi dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia luar biasa. Sebelumnya itu karomahnya luar biasa. Tapi dia diambil semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kalau Jurej ini bukan. Ya, diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba wanita tadi dia lakukan apa hubungan ya, zina sama gembala kambing. Ya kan? Dia punya anak. Lalu dia ngaku ini anaknya Jurej. Orang kampung itu semuanya bersama-sama menghancurkan tempat ibadahnya Jurej. Ya, luar biasa gitu. Jadi sekalian, nah ini kaitan dengan masalah ya keimanan luar biasa. Ini pandangan harus juga ini orang yang bisa menahan pandangannya Allah akan menjadikan menggantikan dengan keimanan yang luar biasa yang kita merasakan manisnya keimanan itu atau ibadah itu.